Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya, Pak Agung. Kita akan membahas kembali ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kemarin kita membahas bagaimana makhluk hidup itu bisa bernafas dan bergerak, maka hari ini kita akan melanjutkan kembali topik pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup itu bisa bertumbuh dan berkembang biak. Jevon, berapa berat badanmu sekarang? 35 kg, Pak. Tahun lalu berapa beratmu? 30 kg, Pak. Nah, kalian lihat, Jevon bertumbuh dari yang tadinya beratnya 30 kg, sekarang menjadi 35 kg. Nah, kadangkala kalau kamu perhatikan, celana yang kamu pakai tidak muat lagi. Ya, nah itu salah satu tanda kalau kamu mengalami pertumbuhan. Jadi ciri-ciri pertumbuhan itu, yang pertama, badan kamu bertambah besar. Kemudian kalau kamu menimbang berat badanmu, itu juga semakin bertambah. Dan seiring usia, maka tinggi badanmu juga mengalami perubahan ukuran ke arah yang lebih tinggi. Nah, ini ciri-ciri pertumbuhan. Jadi ciri-ciri pertumbuhan itu, saya ulangi lagi, bertambah besar, bertambah berat, dan bertambah tinggi. Guru, berat saya kan 40 kg tahun lalu. Tahun ini 60 kg. Mengapa pertumbuhan saya cepat sekali? Nah, itu karena kamu makan banyak. Jadi makhluk hidup yang makan banyak dan teratur itu pasti lebih cepat tumbuh. Kalau sebaliknya kamu kurang makan, maka badan kamu juga akan kurus. Pertumbuhan manusia, kita semua pasti mengalami masa-masa ketika kita masih kecil, yang disebut dengan tahap kita dalam kondisi seperti bayi, ya, seperti ini. Kemudian semakin bertambah usia, kita menjadi anak balita, lalu kemudian beranjak menjadi anak-anak, kemudian beranjak lagi menjadi masa remaja, dan bertumbuh menjadi orang dewasa. Selanjutnya, tahap terakhir dari pertumbuhan manusia, yaitu kita akan menua dan mengalami berbagai macam perubahan fisik, seperti misalnya kulit kita menjadi keriput, ya kan, atau kita menjadi sulit berjalan karena kita mengalami penuaan. Nah, ini yang disebut dengan masa lansia. Lalu tahap selanjutnya apa? Setelah lansia, tentunya kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan ini juga dialami oleh makhluk hidup yang lain, ya. Tahap-tahap seperti ini kita akan lihat pertumbuhan makhluk hidup selain manusia. Kita saksikan video singkat tentang pertumbuhan manusia berikut ini. Human life cycle. Baby.
Human life cycle. Baby. Children. Teenager. Nah, coba kamu perhatikan, semakin bertambah usia menunjukkan ada perubahan ukuran, baik itu tinggi badan, berat badan, ya, yang dialami oleh manusia kita, ya. Pak Guru, apakah pertumbuhan pada hewan sama dengan pertumbuhan pada tanaman? Ya jelas tidak dong, pasti beda. Karena pada hewan setelah dia tumbuh hingga dewasa, dia tidak akan tumbuh lagi hingga mati. Berbeda dengan tanaman. Tanaman ini akan bertumbuh terus sepanjang hidupnya. Contoh berikutnya yaitu pertumbuhan pada hewan yang bertelur. Di sini saya ambilkan contoh kupu-kupu. Ya, kita lihat dulu videonya. Kehidupan kupu-kupu dimulai dari sebuah telur. Kemudian telur itu akan menetas dan keluarlah si ulat kecil. Makanan pertama dari ulat kecil itu adalah cangkang telurnya sendiri. Baru kemudian dia akan memakan dedaunan yang ada di dekatnya. Ulat akan mengalami pertumbuhan ketika dia memakan daun-daunan. Setelah dirasa cukup, maka dia akan menjadi kepompong. Dan pada akhirnya, kupu-kupu mulai keluar dari cangkang kepompongnya. Dia belum bisa terbang karena sayapnya masih dalam kondisi basah. Setelah siap, maka kupu-kupu ini akan terbang. Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan pada kupu-kupu. Pertumbuhan hewan yang melahirkan. Di sini saya ambilkan contoh anjing. Kita lihat ya, ada perbedaan ukuran. Dimulai dari masa ketika dia setelah lahir, ya ada anjing kecil, kemudian anak-anak anjing ini bertumbuh menjadi lebih besar lagi, ya kan? Ini adalah anjing remaja, kemudian tumbuh lagi sampai menjadi dewasa.
pertumbuhan tanaman. Di sini saya ambilkan contoh tanaman bunga matahari. Ya, dimulai dari biji. Biji itu akan menyerap air menjadi lunak, kemudian akan keluar akar. Jadi bagian tanaman yang keluar pertama kali atau tumbuh pertama kali dari biji yaitu akar. Baru kemudian dia akan bertunas, ya. Setelah bertunas akan menjadi tanaman kecil. Tanaman kecil akan terus bertumbuh menjadi besar dan siap untuk berbunga. Jika bunga itu sudah mekar seperti ini, maka dia akan menghasilkan biji-biji yang baru yang nanti akan menghasilkan tanaman baru lagi. Yuk kita coba lihat video singkat tentang pertumbuhan tanaman bunga matahari berikut ini. Oke, mari kita bahas ciri yang keempat, yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Apa tujuannya? Tujuannya tentunya untuk melestarikan jenisnya. Manusia seperti kita ini berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berbeda lagi, ya, dia berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan. Bahkan ada yang dua-duanya, bertelur dan melahirkan. Nah, sedangkan tumbuhan berkembang biak bisa secara alami maupun secara buatan. Secara alami berarti tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji dan tunas yang dihasilkannya. Sedangkan secara buatan melalui beragam cara yang bisa kita lakukan pada tanaman tersebut, misalnya dengan mencangkok, dengan stek batang, maupun penempelan bagian tertentu pada tanaman, misalnya mata tunasnya atau pucuknya ditempelkan pada tanaman yang jenisnya sama sehingga didapatkan tanaman baru dengan kualitas yang jauh lebih unggul. Berikut ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Kita lihat dari gambar pertama ada ayam, ada burung elang, ada penguin, ada ular, kura-kura, katak, ada kupu-kupu, ada laba-laba, dan ada cicak. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Kita lihat di sini ada singa, ada kucing, ada kambing maupun sapi, dan tentunya masih banyak hewan-hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang kita sebut dengan vivipar. Contoh berikutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melakukan dua-duanya sekaligus, bertelur dan melahirkan, ya, namanya ovovivipar. Di sini kita lihat ada platypus, ada pari, ada hiu, kuda laut, bunglon, dan kadal. Berikutnya adalah
tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Ya, di sini ada tanaman bunga matahari, jagung, dan mangga. Tanaman yang berkembang biak dengan bagian tanaman yang disebut dengan tunas. Jadi ada tanaman yang berkembang biak dengan tunas, tidak dengan menggunakan biji. Itu seperti contohnya ada tanaman pisang di sini, ya, ada tanaman bambu, ini berkembang biak dengan tunas. Selain perkembangbiakan secara alami, tanaman juga bisa dikembangbiakan dengan cara buatan. Itu berarti kita yang mengembangbiakan tanaman tersebut. Ya, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih unggul. Misalnya dengan mencangkok, kemudian dengan teknik okulasi atau menempelkan mata tunas. Ada sambung pucuk, ada stek batang. Jadi batang tanaman itu kita potong, kita tancapkan di tanah, bisa tumbuh tanaman baru. Kemudian ada juga merunduk, ya, batangnya kita tarik, ya, sampai kita merundukkan. Kemudian rundukannya itu akan, yang ada di tanah itu nanti akan mulai berakar dan kemudian muncul tanaman baru lagi. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini nanti kita akan bahas secara lebih luas pada subtema kedua. Kita batasi ini pada ciri-ciri makhluk hidupnya saja, bahwa makhluk hidup bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri yang lainnya? Nanti kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. See you, sampai jumpa lagi, dan terima kasih.